Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sawitri, NIM 0903-18192-4154. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang diagram WBS atau Word Breakdown Structure pada pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Studi kasus PT Samudra Perkasa. Tujuan proyek yaitu membangun sebuah sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa dalam monitoring sistem manajemen proyek. Sasaran proyek yaitu PT Samudra Perkasa. PT Samudra Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa manajemen proyek. Manfaat dari proyek ini yaitu mempermudah monitoring pengembangan sistem proyek, mempermudah dalam melakukan koordinasi antar direktur dan manajer proyek dan klien, serta manajer proyek dan pelaksana proyek. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu Rapid Application Development atau RAD. Berikut saya akan menjelaskan diagram WBS yang telah saya buat. Diagram WBS Sistem Informasi Manajemen Proyek Studi Kasus PT Samudra Perkasa, di mana 0.0 Proyek Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT Samudra Perkasa. 1.0 Investigasi awal. 2.0 Analisis kebutuhan. 3.0 Perancangan sistem. 4.0 Konstruksi. 5.0 Implementasi sistem. Berikut adalah diagram WBS untuk investigasi awal. Di tingkat pertama, 1.0 Investigasi awal. Dirincikan lagi ke tingkat kedua, yaitu 1.1 melakukan pengumpulan data, 1.2 membuat project statement, 1.3 membuat dokumentasi final investigasi awal. Pada 1.1 ini dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 1.1.1 melakukan wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. 1.1.2 melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa. 1.1.3 melakukan studi pustaka. 1.1.4 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Di tingkat keempat, 1.1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. 1.1.1.3 mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. 1.1.1.4 melakukan wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. 1.1.1.5 membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa. Di tingkat ketiga, poin 1.1.2 melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.1.2.1 membuat surat izin untuk melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa. 1.1.2.2 mengirimkan surat izin untuk melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa. 1.1.2.3 menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa. 1.1.2.4 melakukan observasi ke PT Samudra Perkasa. 1.1.2.5 membuat dokumentasi hasil observasi ke PT Samudra Perkasa. Selanjutnya, di tingkat ketiga, 1.1.3 melakukan studi pustaka dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.1.3.1 mengumpulkan dan mempelajari berbagai pustaka yang sesuai dengan studi kasus proyek Sistem Informasi Manajemen Proyek.
1.1.3.2 membuat dokumentasi hasil studi pustaka. Dan di tingkat ketiga, 1.1.4 mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara observasi dan studi pustaka. Dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.1.4.1 dokumentasi hasil wawancara dengan pihak PT Samudra Perkasa, 1.1.4.2 dokumentasi hasil observasi ke PT Samudra Perkasa, 1.1.4.2 dokumentasi hasil studi pustaka. Di tingkat kedua, 1.2 membuat project statement. Dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 1.2.1 mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari pengembangan proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa. 1.2.2 mengidentifikasi sumber daya manusia yang terlibat beserta perannya dalam pengembangan proyek. 1.2.3 mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek. 1.2.4 menentukan timeline proyek. 1.2.5 mengidentifikasi kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek. 1.2.6 mengumpulkan dokumentasi hasil project statement. Di tingkat ketiga, 1.2.1 dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.2.1.1 menganalisis tujuan dan sasaran dari pengembangan proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa. 1.2.1.2 menentukan tujuan dan sasaran dari pengembangan proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa. 1.2.1.3 membuat dokumentasi tujuan dan sasaran dari pengembangan proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa. Di tingkat ketiga, 1.2.2 mengidentifikasi sumber daya manusia yang terlibat beserta perannya dalam pengembangan proyek. Dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.2.2.1 menganalisis seluruh proses atau aktivitas dalam pembangunan proyek. 1.2.2.2 menentukan sumber daya manusia yang terlibat beserta perannya berdasarkan proses atau aktivitas dalam pengembangan proyek. 1.2.2.3 membuat dokumentasi hasil penentuan sumber daya manusia yang terlibat beserta perannya dalam pengembangan proyek. Di tingkat ketiga, 1.2.3 mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek. Dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.2.3.1 menganalisis estimasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan proyek. 1.2.3.2 membuat estimasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan proyek. 1.2.3.3 membuat dokumentasi berisi estimasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan proyek. Di tingkat keempat, 1.2.3.2 dirincikan lagi ke tingkat kelima, yaitu 1.2.3.2.1 biaya transportasi, konsumsi, dan administrasi. 1.2.3.2.2 biaya perangkat pendukung. Dan yang terakhir 1.2.3.2.3 biaya upah tim pengembang proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Samudra Perkasa. Di tingkat kelima, 1.2.3.2 biaya perangkat pendukung dirincikan lagi menjadi tingkat keenam, yaitu 1.2.3.2.1 biaya hardware dan 1.2.3.2.2 biaya software. Di tingkat ketiga, 1.2.4 menentukan timeline project. Dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 1.2.4.1 menganalisis seluruh proses atau aktivitas serta waktu pengerjaan dalam pembangunan proyek. 1.2.4.2 menentukan timeline pembangunan proyek. Di tingkat ketiga, 1.2.6 mengumpulkan dokumentasi hasil project statement. Dirincikan
menjadi 1.2.6.1 Dokumentasi tujuan dan sasaran dari pembangunan proyek Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT Samudra Perkasa. 1.2.6.2 Dokumentasi hasil penentuan SDM yang terlibat beserta perannya dalam pengembangan proyek. 1.2.6.3 Dokumentasi berisi estimasi biaya yang diperlukan dalam pengembangan proyek. 1.2.6.4 Timeline pembangunan proyek. 1.2.6.5 Dokumentasi kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek. Nah, di sini diirincikan mengidentifikasi kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek dirincikan menjadi tingkat keempat, yaitu 1.2.5.1 menganalisis kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek, menentukan kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek, dan yang terakhir membuat dokumentasi kemungkinan resiko dan hambatan yang akan terjadi dalam proyek 1.2.5.3. Selanjutnya di tingkat ketiga, 1.3 yaitu membuat dokumentasi final investigasi awal dirincikan ke tingkat ketiga, yaitu 1.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir investigasi awal. 1.3.2 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal. Nah, di tingkat ketiga, poin 1.3.1 dirincikan lagi menjadi tingkat keempat, yaitu 1.3.1.1 dokumentasi hasil wawancara observasi dan studi pustaka. 1.3.1.2 dokumentasi hasil project statement. Berikut adalah WBS analisis kebutuhan. Di tingkat pertama, analisis kebutuhan. Tingkat kedua, 2.1 mengumpulkan data untuk melakukan analisis kebutuhan sistem. 2.2 menentukan kebutuhan sistem. 2.3 membuat dokumentasi final analisis kebutuhan. Tingkat ketiga, dirincikan 2.1.1 mempelajari dokumentasi final hasil investigasi awal. 2.1.2 menganalisis proses sistem yang sedang berjalan. 2.1.3 menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi. 2.1.4 membuat dokumentasi hasil pengumpulan data untuk analisis kebutuhan sistem. Nah, di tingkat ketiga, poin 2.1.2 dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 2.1.2.1 menganalisis aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem yang sedang berjalan. 2.1.2.2 membuat flowchart proses sistem yang sedang berjalan, dan 2.1.2.3 menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem yang sedang berjalan. Di tingkat ketiga, poin 2.1.3 yaitu menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi dirincikan lagi menjadi tingkat keempat, yaitu 2.1.3.1 melakukan analisis permasalahan yang sedang dihadapi. 2.1.3.2 membuat dokumentasi permasalahan yang sedang dihadapi. Di tingkat kedua, poin 2.2 menentukan kebutuhan sistem dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 2.2.1 mengadakan rapat dengan tim pengembang proyek sistem informasi manajemen proyek. 2.2.2 mengadakan rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.3 mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dalam menentukan kebutuhan sistem. Di tingkat keempat, 2.2.1.1 membuat janji rapat dengan tim pengembang proyek sistem informasi manajemen proyek. 2.2.1.2 menyiapkan lokasi dan ruang rapat. 2.2.1.3 menganalisis sistem usulan. 2.1.4 membuat dokumentasi hasil rapat dengan tim pengembang proyek sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat keempat, 2.2.1.3 menganalisis sistem usulan, di mana ini dirincikan lagi menjadi tingkat ke-5, yaitu 2.2.1.3.1 mempelajari dokumentasi permasalahan yang sedang dihadapi. 2.2.1.3.2 menganalisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem. 2.2.1.3.3 menganalisis sistem usulan. 2.2.1.3.4
menentukan sistem usulan. 2.2.1.3.5 membuat dokumentasi sistem usulan. Pada tingkat ketiga, 2.2.2 mengadakan rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa dirincikan lagi menjadi tingkat keempat, yaitu 2.2.2.1 membuat janji rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.2.2 menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk melakukan rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.2.3 membahas kebutuhan sistem dengan pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.2.4 membuat janji dokumentasi hasil rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa. Di tingkat keempat, 2.2.2.3 yaitu membahas kebutuhan sistem dengan pihak PT Samudra Perkasa, dirincikan lagi ke tingkat kelima, yaitu 2.2.2.3.1 menganalisis kebutuhan sistem manajemen proyek PT Samudra Perkasa. 2.2.3.2 merekomendasikan sistem usulan manajemen proyek PT Samudra Perkasa. 2.2.2.3.3 membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.2.3.4 membahas kebutuhan sistem dengan pihak PT Samudra Perkasa. 2.2.2.3.5 mengesahkan rincian kebutuhan sistem manajemen proyek PT Samudra Perkasa. Di tingkat ketiga, 2.2.3 mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dalam menentukan kebutuhan sistem, dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 2.2.3.1 membuat dokumentasi hasil rapat dengan tim pengembang proyek sistem informasi manajemen proyek. 2.2.3.2 membuat dokumentasi hasil rapat dengan pihak PT Samudra Perkasa. Di tingkat kedua, 2.3 yaitu membuat dokumentasi final analisis kebutuhan, dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 2.3.1 mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem. 2.3.2 membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Di poin 2.3.1 ini dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 2.3.1.1 dokumentasi hasil pengumpulan data untuk analisis sistem kebutuhan. 2.3.1.2 mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dalam menentukan kebutuhan sistem. Berikut adalah WBS perancangan sistem. Di tingkat pertama, 3.0 perancangan sistem. Tingkat titik 2, 3.1 mempelajari dokumentasi hasil final analisis kebutuhan untuk melakukan perancangan sistem. 3.2 membuat perancangan sistem. 3.3 membuat perancangan database. Dan 3.4 membuat perancangan user interface. Di tingkat kedua, yaitu 3.2 membuat perancangan sistem, membuat perancangan proses, dirincikan menjadi tingkat ketiga, yaitu 3.2.1 membuat use case diagram, 3.2.2 membuat activity diagram, 3.2.3 membuat class diagram, 3.2.4 membuat sequence diagram, 3.2.5 membuat komponen diagram, 3.2.6 membuat deployment diagram, 3.2.7 mengumpulkan dokumentasi hasil perancangan proses. Di 3.2.1 dirincikan ke tingkat keempat, yaitu 3.2.1.1 mengidentifikasi pengguna sistem atau aktor, 3.2.1.2 mengidentifikasi use case, 3.2.1.3 pembuatan use case diagram berdasarkan hasil identifikasi aktor dan identifikasi use case, 3.2.1.4 membuat identifikasi use case diagram sistem informasi manajemen proyek. 3.2.1.5 membuat use case naratif. 3.2.1.6 membuat dokumentasi hasil pembuatan use case diagram. Dan pada tingkat keempat, yaitu 3.2.1.5 membuat use case naratif, dirincikan ke tingkat kelima. Yang pertama, 3.2.1.5.1 membuat use case narrative
company. 3.2.1.5.2 membuat use case naratif manage client. 3.2.1.5.3 membuat use case naratif manage developer. 3.2.1.5.4 membuat use case naratif login. 3.2.1.5.5 membuat use case naratif manage project. 3.2.1.5 membuat use case naratif manage milestone. 3.2.1.5.7 membuat use case naratif manage task. 3.2.1.5.8 membuat use case naratif create command. 3.2.1.5.9 membuat use case naratif manage conversation. 3.2.1.5.10 membuat use case naratif view timeline project. 3.2.1.5.11 membuat use case naratif view dashboard project. 3.2.1.5.12 membuat use case naratif view detail project. 3.2.1.5.13 membuat use case naratif manage files. 3.2.1.5.14 membuat use case naratif finish milestones. 3.2.1.5.15 membuat use case naratif finish project. 3.2.1.5.16 membuat use case naratif manage message. 3.2.1.5.17 membuat use case naratif view notifications. Dan pada tingkat ketiga, 3.2.2 membuat activity diagram dirincikan menjadi tingkat keempat, yaitu 3.2.2.1 pembuatan activity diagram. 3.2.2 membuat dokumentasi hasil pembuatan activity diagram. Nah, di tingkat keempat, poin 3.2.2.1 dirincikan lagi ke tingkat kelima, yaitu sebagai berikut. 3.2.1.1 pembuatan activity diagram manage company. 3.2.1.2 pembuatan activity diagram manage client. 3.2.2.1.3 pembuatan activity diagram manage developer. 3.2.2.1.4 pembuatan activity diagram login. 3.2.2.1.5 pembuatan activity diagram manage project. 3.2.2.1.6 pembuatan activity diagram manage milestone. 3.2.2.1.7 pembuatan activity diagram manage task. 3.2.2.1.8 pembuatan activity diagram create command. 3.2.2.1.9 pembuatan activity diagram manage conversation. 3.2.2.1.10 pembuatan activity diagram finish task. 3.2.2.1.11 pembuatan activity diagram view timeline project. 3.2.2.1.12 pembuatan activity diagram view dashboard project. 3.2.2.1.13 pembuatan activity diagram view detail project. 3.2.2.1.14 pembuatan activity diagram manage files. 3.2.2.1.15 pembuatan activity diagram finish milestones. 3.2.1.16 pembuatan activity diagram finish project. 3.2.1.17 pembuatan activity diagram validate finish project. 3.2.2.1.18 pembuatan activity diagram manage message compose. 3.2.2.1.19 pembuatan activity diagram manage message inbox. 3.2.2.1.20 pembuatan activity diagram manage message stance. 3.2.2.1.21 pembuatan activity diagram manage message draft. 3.2.2.1.22 pembuatan activity diagram manage message trash. 3.2.2.1.23 pembuatan activity diagram view notifications.
Pada tingkat ketiga, 3.2.3 pembuatan kelas diagram dirincikan menjadi 3.2.3.1 menganalisis objek-objek yang terlibat di dalam proses bisnis, 3.2.3.2 membuat daftar objek-objek yang potensial, 3.2.3.3 menganalisis daftar objek yang potensial, 3.2.3.4 membuat atribut-atribut pada daftar objek yang potensial, 3.2.3.5 membuat daftar objek potensial yang diusulkan, 3.2.3.6 membuat kelas diagram sistem informasi manajemen proyek, dan yang terakhir 3.2.3.7 membuat dokumentasi hasil pembuatan kelas diagram. Di tingkat ketiga, poin 3.2.4 dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 3.2.4.1 pembuatan sequence diagram, 3.2.4.2 pembuatan dokumentasi hasil pembuatan sequence diagram, di mana di tingkat keempat poin 3.2.4.1 ini dirincikan menjadi ke tingkat kelima, yaitu 3.2.4.1 pembuatan sequence diagram level, 3.2.4.1.2 pembuatan sequence diagram login, 3.2.4.1.3 pembuatan sequence diagram notifikasi, 3.2.4.1.4 pembuatan sequence diagram stakeholder message, 3.2.4.1.5 pembuatan sequence diagram project, 3.2.4.1.6 pembuatan sequence diagram load project, 3.2.4.1.7 pembuatan sequence diagram milestone, 3.2.4.1.8 pembuatan sequence diagram project milestone, 3.2.4.1.9 pembuatan sequence diagram task, 3.2.4.1.10 pembuatan sequence diagram task milestone, 3.2.4.1.11 pembuatan sequence diagram komponen command, 3.2.4.1.12 pembuatan sequence diagram task command, 3.2.4.1.13 pembuatan sequence diagram command file, 3.2.4.1.14 pembuatan sequence diagram conversation, 3.2.4.1.15 pembuatan sequence diagram conversation file, 3.2.4.1.16 pembuatan sequence diagram project file. Dan di tingkat ketiga, 3.2.5 membuat komponen diagram dirincikan menjadi tingkat keempat, yaitu 3.2.5.1 pembuatan komponen diagram, 3.2.5.2 membuat dokumentasi hasil pembuatan komponen diagram. Di tingkat ketiga, 3.2.6 membuat deployment diagram dirincikan ke tingkat keempat, yaitu 3.2.6.1 pembuatan deployment diagram, 3.2.6.2 membuat dokumentasi hasil pembuatan deployment diagram. Tingkat ketiga, 3.2.7 mengumpulkan dokumentasi hasil perancangan sistem. Tingkat 4, 3.2.7.1 dokumentasi hasil pembuatan use case diagram, 3.2.7.2 dokumentasi hasil pembuatan activity diagram, 3.2.7.3 dokumentasi hasil pembuatan kelas diagram, 3.2.7.4 dokumentasi hasil pembuatan sequence diagram, 3.2.7.5 dokumentasi hasil pembuatan komponen diagram, 3.2.7.6 dokumentasi hasil pembuatan deployment diagram. Di tingkat kedua, 3.3 membuat perancangan database dirincikan menjadi ke tingkat ketiga, yaitu 3.1.3.1 melakukan pemetaan skema atau mapping database berdasarkan objek pada sistem informasi manajemen proyek. 3.3.2 membuat spesifikasi database sistem informasi manajemen proyek. 3.3.3 membuat dokumentasi hasil perancangan database. Di poin 3.3.1 ini dirincikan menjadi 3.3.1.1 membuat pemetaan skema database, 3.3.1.2 menentukan relasi hubungan primary key dan foreign key antar tabel. Di tingkat ketiga, 3.3.2 membuat spesifikasi database sistem informasi manajemen proyek, dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 3.3.2.1 menganalisis relasi dari seluruh tabel pada mapping database. 3.3.1.2 merancang tabel database sistem informasi manajemen proyek.
Di tingkat kedua, 3.4, membuat perancangan user interface, di mana hal ini dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 3.4.1, mempelajari dokumentasi hasil pembuatan use case diagram, 3.4.2, merancang user interface berdasarkan aktor-aktor pada use case diagram, 3.4.3, membuat dokumentasi hasil perancangan user interface. Di poin 3.4.2 ini dirincikan ke tingkat keempat, yaitu 3.4.2.1, merancang user interface login, 3.4.2.2, merancang user interface admin, 3.4.2.3, merancang user interface developer, 3.4.2.4, merancang user interface project manager, 3.4.2.5, merancang user interface client. Di tahap konstruksi, di tingkat pertama yaitu 4.0 konstruksi, di mana ini dirincikan ke tingkat kedua, yaitu mempelajari dokumentasi final analisis kebutuhan dan perancangan sistem, 4.2 membuat user interface sistem informasi manajemen proyek, 4.3 membuat database sistem informasi manajemen proyek, 4.4 membuat coding sistem informasi manajemen proyek, 4.5 mengintegrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi manajemen proyek. 4.6 membuat dokumentasi final instalasi dan konfigurasi sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat kedua, poin 4.2 ini dirincikan ke tingkat ketiga, yaitu 4.2.1 menginstal software, UI design, tool, dan software pendukung lainnya. 4.2.2 membuat coding user interface, 4.2.3 melakukan testing dan evaluasi user interface, 4.2.4 membuat dokumentasi hasil user interface. Dan di tingkat kedua, 4.3 membuat database sistem informasi manajemen proyek, dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 4.3.1 menginstal RDBMS yang akan digunakan, 4.3.2 membuat coding database sistem informasi manajemen proyek, 4.3.3 melakukan testing dan evaluasi database, 4.3.4 membuat dokumentasi hasil database. Di tingkat kedua, poin 4.4 membuat coding proses sistem informasi manajemen proyek, dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 4.4.1 membuat coding proses sistem, 4.4.2 melakukan testing dan evaluasi coding, 4.3 membuat dokumentasi hasil coding proses sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat kedua, 4.5 mengintegrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi manajemen proyek, dirincikan ke tingkat ketiga, yaitu 4.5.1 melakukan integrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi manajemen proyek, 4.5.2 membuat dokumentasi hasil integrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat kedua, 4.7 membuat dokumentasi final instalasi dan konfigurasi sistem informasi manajemen proyek, dirincikan lagi ke tingkat ketiga, yaitu 4.7.1 mengumpulkan dokumentasi terkait instalasi dan konfigurasi sistem informasi manajemen proyek, 4.7.2 membuat dokumentasi final instalasi dan konfigurasi sistem informasi manajemen proyek. Nah, di poin 4.7.1 ini dirincikan ke tingkat keempat, yaitu 4.7.1 dokumentasi hasil user interface sistem informasi manajemen proyek, 4.7.1.2 dokumentasi hasil database, 4.7.1.3 dokumentasi hasil coding proses, 4.7.1.4 dokumentasi hasil integrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi manajemen proyek, 4.7.1.5 dokumentasi hasil pengujian black box pada semua proses yang ada di sistem. Nah, di sini diimplementasi diagram ABS implementasi sistem. Tingkat pertama yaitu 5.0 implementasi sistem. Tingkat kedua 5.1 menyediakan perangkat pendukung pada sistem informasi manajemen proyek. 5.2 melakukan instalasi sistem yang baru. 5.3 melakukan implementasi jaringan sistem informasi manajemen proyek. Yang ke 5.4 melakukan konversi sistem informasi manajemen proyek. Dan yang ke 5.5 membuat dokumentasi final implementasi sistem pada sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat ketiga itu 5.1.1 mengadakan komputer
klien, 5.1.2 pengadaan komputer server, 5.1.3 pengadaan alat sistem jaringan. Tingkat keempat, 5.1.1.1 menyiapkan beberapa set komputer klien, 5.1.1.2 menginstal sistem operasi, 5.1.1.3 menginstal software pendukung. Di tingkat ketiga, yaitu 5.1.2 pengadaan komputer server, di mana ini dirincikan lagi menjadi 5.1.2.1 menyiapkan beberapa set komputer server, 5.1.2.2 menginstal sistem operasi, 5.1.2.3 menginstal software pendukung. Di tingkat kedua, 5.2 melakukan instalasi sistem yang baru. Dirincikan ke tingkat ketiga, yaitu 5.2.1 melakukan instalasi software pendukung dari sistem klien dan server, 5.2.2 melakukan instalasi sistem yang baru, 5.2.3 melakukan konfigurasi, 5.2.4 melakukan pengujian pada sistem informasi manajemen proyek. Nah, di sini 5.2.3 dirincikan lagi ke tingkat keempat, yaitu 5.2.3.1 melakukan konfigurasi dari sisi klien dan 5.2.3.2 melakukan konfigurasi dari sisi server. Di tingkat ketiga, yaitu 5.2.4 melakukan pengujian pada sistem informasi manajemen proyek, dirincikan ke tingkat keempat, yaitu 5.2.4.1 melakukan pengujian black box pada semua proses yang ada di sistem informasi manajemen proyek. 5.2.4.2 membuat dokumentasi hasil pengujian black box pada semua proses yang ada di sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat kedua, 5.3 melakukan implementasi jaringan sistem informasi manajemen proyek, dirincikan ke tingkat ketiga, yaitu 5.3.1 melakukan instalasi sistem jaringan pada komputer klien, 5.3.2 melakukan instalasi sistem jaringan pada komputer server, 5.3.3 melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server, 5.3.4 melakukan pengujian sistem jaringan antara komputer klien dan komputer server, 5.3.5 melakukan pengujian sistem jaringan antara komputer klien dan komputer server. Di tingkat kedua, yaitu 5.4, melakukan konversi sistem informasi manajemen proyek. Di tingkat ketiga, 5.4.1 menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan migrasi sistem, 5.4.2 melakukan konversi sistem, 5.4.3 melakukan konversi database, 5.4.4 melakukan pengujian sistem, dan yang terakhir 5.4.5 membuat dokumentasi hasil konversi sistem informasi manajemen proyek. Demikian penjelasan dari saya mengenai diagram EBS dari sistem informasi pengembangan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.